Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, saya selaku moderator kelompok 9 akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Putri Salsabila, kedua Winda Kartika Palilingan, ketiga Andi Nurfadila Aziza, dan Siti Aisyah Mahardika Amar. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen risiko, kedua, jenis-jenis manajemen risiko, ketiga, bentuk penanganan manajemen risiko, dan yang terakhir adalah contoh kasus manajemen risiko. Baik, langsung saja kita menuju ke pemateri yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Dalam perkembangannya, penerapan manajemen risiko di lapangan bisnis bisa saja berbeda-beda antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Berdasarkan jenisnya, manajemen risiko bisa dibagi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional muncul sebagai tindakan preventif terjadinya kesalahan proses kerja. Manajemen risiko operasional biasanya dilengkapi dengan sanksi untuk mencegah 4 faktor penyebab risiko dalam proses kerja. 4 faktor tersebut adalah proses sistem manusia serta kejadian eksternal. Contoh kegagalan yang dimaksud adalah seperti human error, kerusakan mesin, kegagalan sistem jaringan, force majeure, atau aksi maksa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu manajemen risiko operasional, yaitu muncul sebagai tindakan preventif terjadinya kesalahan proses kerja. Contohnya kegagalannya seperti human error, kerusakan mesin, dan kegagalan sistem jaringan. Yang kedua, manajemen risiko hazard, risiko yang muncul karena adanya risiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Ada 3 macam yang menjadi perhatian manajemen risiko, yaitu legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. Ketiga, manajemen risiko finansial, yaitu pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan, dan ekuitas perusahaan. Untuk menjalankan manajemen risiko finansial, kedudukan akuntan atau bagian lain yang bertanggung jawab pada keuangan sangat penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko keuangan. Dan yang terakhir, manajemen risiko strategis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis atau manajemen untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan. Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode, pengukuran, dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian. Yang keempat, penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi, perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Materi selanjutnya yaitu studi kasus, di mana Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global sejak 14 Desember 2004. Bank Indonesia atau BI membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Tbk sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi, bank dan pihak yang lain memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan pekerjaan. Apa jadinya jika mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global.
Pertama, terus memburuknya kondisi keuangan bank global. Kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk ke pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Ketiga, direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Keempat, direksi, jabatan eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting dari bank tersebut. Jadi, solusi dari kasus tersebut adalah yaitu sebagai perusahaan terbuka semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.